Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita syukur kita panjatkan kepada Allah di hari ke-9 dari bulan Rajab tahun 1435 Hijriah ini. Kita masih diberikan rahmat dari Tuhan berupa kesehatan, umur, kesempatan, kekuatan sehingga kita bersama-sama mendatangi Masjid Baitul Salam dan melakukan salat zuhur berjamaah insyaallah dan dengan kajian hadis. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada kita, para saudara dan kita, Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan seluruh yang senantiasa menasihatinya dan menghidupkan sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang disebut dengan bulan haram, Ashhurul Hurum, dan bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang diberikan kehormatan, bulan yang dijaga. Dijaga dari apa? Dari pertumpahan darah, perselisihan, peperangan. Jadi diharamkan hal-hal tersebut. Makanya disebut dengan bulan haram. Sebagaimana ada tanah haram, ada yang tanah suci, Mekah Madinah sebagai tanah haram, al-baladul haram. Maka bulan juga ada bulan yang haram. Dan bulan haram ini ada 4. Mereka sebelum datang Islam telah menghormati bulan-bulan itu. Kemudian ketika datang Islam ditegaskan kembali. Itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya terpisah yaitu Rajab. Yang letaknya adalah antara Jumadah Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Dan kata Rajab itu sendiri artinya pengagungan, ta'zim. Karena orang-orang jahiliyah dulu memang mengagungkan bulan ini. Dan mereka menaruh senjata-senjata mereka. Tidak boleh melakukan peperangan. Disebut juga Al-Asam, bulan yang bisu. Bisu artinya summun bukmun umyun, ada buta, tidak berbicara. Asam, tuli, bulan yang tuli. Maksudnya adalah di bulan ini mereka sama sekali tidak melakukan peperangan, sehingga suara kemudian baik senjata pun ataupun kuda dan unta tidak terdengar, karena tidak ada peperangan. Jadi damai. Inilah bulan Rajab. Kemudian kaitannya dengan materi kita, dan kita telah menyelesaikan fenomena hari akhir dalam beberapa seri. Kita masuk lagi ke ilmu hadis. Ilmu hadis pada siang kali ini kita kaitkan dengan bulan Rajab. Kenapa? Karena dalam bulan Rajab banyak fadilah-fadilah yang beredar. Sebagiannya sudah masuk dalam serial hadis-hadis dhaif dan palsu, dan sebagiannya belum dijelaskan. Dan di antara sebab hadis itu dhaif ataupun hadis itu palsu, ada sebab-sebab. Kalau hadis palsu sudah saya jelaskan, apabila salah satu perawinya dia memalsukan hadis. Kemudian apa perbedaan hadis palsu dengan hadis batil? Sudah saya jelaskan juga bahwa hadis palsu
perawinya memang sengaja melakukan kedustaan, sengaja. Sedangkan hadis batil, perawinya tidak sengaja melakukan kedustaan. Kok bisa tidak? Bisa saja. Dia tidak sengaja karena ia menyangka bahwa yang ia hafal itu benar, padahal isinya salah, bahkan mungkin ya tidak sesuai dengan dasar-dasar Islam dan hadis-hadis sahih lain. Itu berbeda hadis batil dan hadis palsu, maudhu'. Sekarang hadis lemah, ya sudah kita jelaskan melalui hadis-hadis yang ada yang beredar tapi lemah. Di antara ini, karena berkaitan hadis ini nanti kita baca banyak istilah ini. Di antara sebab, di antara hal yang menyebabkan hadis itu lemah adalah adanya rawi yang majhul. Ya, majhul itu artinya apa? Tidak dikenal. Ya. Ada orang pengen jadi caleg ya. Pilih saya, dia tidak terkenal, bahkan dia bilang, oh saya kenal dengan fulan ya, nanti coblos saya. Tidak ada yang kenal, majhul. Ya. Akhirnya ketika nyalek dia gagal, ya, karena tidak ada yang mencoblosnya, majhul. Tidak dikenal. Ada caleg yang dia masang, ini ada di berita, lampu diterangi ya, satu RW atau satu desa. Ya, ketika dia gagal, diambil lagi lampu tersebut sehingga gelap lagi. Itu selingan. Jadi majhul dalam ilmu hadis ya, ada dua, majhulul ain dan majhulul hal. Ya, kita sedikit-sedikit tahu. Gak mesti detailnya, cuman nanti ketika kita dengar, oh tahu ini majhul. Ya. Majhulul ain, ya. Majhulul zat, ya. Orang yang majhul ainnya, ya, zatnya itu adalah orang yang tidak, yaitu perawi yang tidak memiliki murid kecuali satu orang. Ya, ini penting dalam ilmu hadis. Ya. Karena kalau rawi ini sebagai pusat ilmu, ia memiliki banyak murid. Ya. Abu Hurairah berapa muridnya? Ratusan. Itu Abu Hurairah. Yang ketika itu dalam Tabaqah, kita sudah baca Tabaqah sahabat. Aisyah juga ratusan. Ya, belum lagi imam-imam seperti Malik, berapa muridnya? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, muridnya ratusan bahkan ribuan. Nah, ini ada perawi, dia cuma punya murid satu, maka itu disebut dengan majhulul ain. Dia tidak dikenal, muridnya cuma satu. Ya, jadi dia kalau hadisnya juga cuma satu jadinya, ya, tidak ada yang mengikuti dia dan muridnya cuma satu. Itu majhulul hal. Sedangkan majhulul ain, sedangkan majhulul hal, ya, yaitu seorang perawi yang memiliki dua murid atau lebih, 2, 3, ya, lebih 4. Tapi statusnya tidak jelas. Statusnya thiqah atau tidak. Ya, kalau majhulul ain tadi dia cuma punya satu murid. Sedangkan majhulul hal muridnya 2 atau lebih tapi statusnya tidak jelas. Baik. Jumhur muhadditsin, ahli hadis, kebanyakannya menolak hadis yang apabila dalam sanadnya, rangkaian perawinya ada rawi seperti ini, baik yang hal ataupun yang lain. Kita masuk di sini ada majahil, banyak majhul ya. Baik, itu adalah penjelasan hadis yang ada salah, yang ada perawinya atau perawinya majhul, maka hadis itu menjadi dhaif. Baik, di sini dalam keutamaan bulan Rajab itu banyak sekali hadis-hadis, dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar
Al-Asqalani mengarang atau menulis buku yang namanya Tabyinul Ajab bima warada fi syahr Rajab. Ya. Arti Tabyinul Ajab menjelaskan keanehan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar meneliti dan mendapatkan hadis-hadis tentang bulan Rajab kebanyakannya lemah atau palsu. Bahkan beliau mengatakan, ya di sini dalam bukunya tidak ada satu hadis pun menjelaskan tentang Rajab atau puasanya, keutamaannya. Tidak ada satu hadis sahih pun yang pantas jadikan hujjah ya. Jadi hadisnya kalau tidak lemah maka hadisnya palsu. Sebelumnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan ya, dan sudah saya jelaskan juga bahwa jumhurul muhadditsin ya, mereka menolak hadis-hadis lemah untuk ya, diamalkan hadis-hadis lemah dalam fadhail amal. Namun boleh dengan beberapa syarat. Ini perlu saya tegaskan lagi karena sekarang banyak orang bilang ini fadhail amal ya, fadilah amal ya boleh. Ada syaratnya. Pertama, hadisnya tidak terlalu lemah. Kalau hadisnya sangat lemah tidak bisa atau palsu. Ya. Di sini jelaskan. Beliau mengatakan ya, bahwa ahlul ilm, ahlul hadis mereka membolehkan hadis fadl amal selama tidak palsu. Jadi hadis tadi tidak palsu atau hadis yang tidak terlalu lemah bisa diamalkan al-fadl amal. Itu satu. Yang kedua, Ibnu Hajar menjelaskan orang yang mengamalkan hadis yang lemah, tidak terlalu lemah atau palsu tersebut harus meyakini bahwa hadis itu lemah. Jadi dia tidak punya ada rasa bahwa ini hadisnya sahih, hadis ini lemah. Kedua. Yang ketiga, ini penting juga. Ia tidak mempopulerkan hadis tersebut. Jadi dia amalin sendiri-sendiri lah. Tidak usah mengajak orang ini Rasul bersabda. Tidak boleh. Kenapa? Agar tidak orang menyangka bahwa itu syariat atau menyangkanya itu adalah hadis yang sahih. Ini penting ya. Banyak orang fadlu amal ya. Apalagi hadisnya palsu. Jelas tidak bisa diterima. Man qara'a surat al-waqi'ati yaum al-jumu'ati atau kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Hadis yang sangat populer. Barang siapa baca surat Waqi'ah setiap malam atau malam Jumat, dia tidak pernah miskin. Akhirnya dia tidak kerja, baca surat Waqi'ah setiap malam saja. Itu hadisnya apa atau palsu? Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap sesuatu ada jantungnya dan jantung Al-Quran ada Yasin, sudah kita jelaskan. Atau likulli syai'in arus wa arusu Al-Quran Rahman. Ya. Setiap sesuatu ada pengantinnya dan pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Itu hadis palsu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan, beliau menukil perkataan Ustaz Muhammad bin Abdul Salam ya, agar seseorang waspada masuk dalam hadis Rasulullah, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadzdzab. Barang siapa yang meriwayatkan, menyampaikan hadis, ia tahu bahwa hadis itu bohong, dusta, maka ia termasuk orang yang mendustakan hadis. Itu faedah Pak, kita belajar ilmu hadis. Jadi kalau orang
wah sering bawa hadis dia tidak tahu, nggak masalah. Tapi kalau dia tahu ini hadis palsu, ya sampaikan. Bahwa ahadul kadzabin, Rasulullah, ia termasuk orang yang mendustakan aku. Nauzubillah, nauzubillah. Ya, dan beliau mengatakan tidak ada perbedaan antara hadis dalam hukum atau fadhil amal atau yang lainnya, karena semua syariat. Ya. Seakan-akan ya, jelas isyarat Ibnu Hajar bahwa kalau ada yang sahih, kenapa tidak ada yang sahih? Jadi toleransi dalam hadis-hadis lemah dalam fadhil amal itu ada syarat-syaratnya, sudah dijelaskan tadi. Ya. Pertama, hadisnya tidak terlemah atau palsu. Kedua, tidak dipopulerkan. Ketiga, tidak meyakini hadis itu sahih. Dia harus meyakini hadis itu adalah lemah. Ya, keempat, ada syarat lain dalam Ibnu Hajar, bukan dalam kitab ini, harus ada dasar umum syar'i atau hadis sahih lain yang mendukungnya. Ya, dan yang lebih baik mengambil yang sahih. Baik, satu-satunya hadis yang lemah, ya, ada hadis yang lemah, tapi amsal, istilahnya lemah tapi yang paling bagus daripada yang lemah lainnya, kira-kira seperti itu. Ya, itu hadis Rasulullah, sumil hazma, sumil harama watruk. Sumil hazma watruk, sum minal harami watruk. Jadi puasalah engkau dari bulan haram dan tinggalkanlah. Ini satu-satunya hadis yang lemah, ya, tapi amsal. Amsal itu artinya yang paling bagus dari yang lemah. Ya, karena di dalamnya ada yang majhul, fi isnadihi man la ya'raf. Ya, ini kata Ibnu Hajar. Jadi kalau ada hadis di dalam sanadnya ada majhul, berarti lemah, tidak dikenal, satu orang saja. Kalau dua, kalau tiga, kalau empat, apalagi. Ya, baik. Namun hadis ini kalau kita perhatikan, Rasulullah memerintahkan berpuasa secara umum dalam bulan haram, berarti 4 Pak. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi tidak mengkhususkan bulan Rajab, tapi hadis ini juga lemah. Selebihnya hadis-hadis yang majahil, lebih lemah daripada ini. Ya. Misalnya hadis inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Artinya di surga nanti ada sungai yang namanya Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Jadi air lebih putih daripada susu, manisnya lebih dari madu. Barang siapa yang berpuasa sehari dari bulan Rajab, Allah akan meminumkannya dari sungai tersebut. Jadi sungai namanya sungai Rajab. Ya. Rawahul Baihaqi dari Tariq Mansur bin Zaid, hadatsana Musa bin Imran, sama itu Anas. Mansur bin Zaid dari Musa bin Imran. Itu madarul hadis. Ya. Musa bin Imran tidak dikenal. La yudra man huwa, majhul. Kalau Mansur bin Zaid ada, tapi tidak ada jarh wa ta'dil, majhulul hal, majhulul ain, majhulul hal. Ya. Kemudian hadis yang populer juga dari hadis Anas, sesungguhnya Nabi sallam apabila masuk bulan Rajab, beliau bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini populer. Ya, tapi sekali lagi hadis ini tidak benar. Hadis ini dari hadis Zaidah, ya. Zaidah dari Ziyad
Zaid bin Abi Raqqad dari Ziyad al-Humaydi dari Anas. Itu pada hadis. Sedangkan Zaid bin Abi Raqqad rawahu jamaah, jadi muridnya banyak, ya. Tapi hadisnya munkarah, sebagaimana apabila meriwayatkan hadis dari Anas, hadisnya munkar. Ya. Itu kata Abu Hatim. Dan An-Nasai mengatakan la adri man huwa, aku tidak mengenal siapa. Ya, jadi hadisnya munkar dan majhul, maka dhaif. Ya, itu yang populer yang saya akan jelaskan, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian hadis yang populer juga adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umat. Ya, di sini juga dhaif. Bahkan sanadnya murakkab, ya. Sanadnya dibikin dan Alqamah tidak pernah mendengarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, jadi kalau ada hadis dia isinya majahil, majhulul ain, kemudian dikumpulkan hadisnya, dia tidak akan terangkat. Apalagi ada yang membuat hadis yang bikin sanad sendiri, itu maudhu', ya. Pemalsu hadis, maka dia tidak bisa terangkat dengan riwayat lainnya. Baik, hadis-hadis lainnya banyak, ya. Saya tidak akan bacakan. Tapi ada satu hadis yang perlu saya sampaikan di sini. Ini namanya hadis salat ar-raghaib. Hadisnya panjang. Hadis Anas. Yang artinya karena panjang saya terjemahkan. Rasulullah SAW bersabda, Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Ya, ditanyakan, ya Rasulullah, apa makna bulan Rajab itu bulan Allah? Ya, kata Rasulullah SAW, karena ia dikhususkan dengan pengampunan dan darah dijaga. Ya, tidak boleh ada pertumpahan darah. Dan di bulan Rajab Allah memberikan taubat kepada para nabi. Di bulan Rajab Allah menyelamatkan wali-walinya, kekasihnya, dari bala, dari siksaan. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab, maka wajib atasnya 3 hal. Allah mewajibkan atas 3 hal. Pengampunan seluruh dosa yang telah lampau. Yang kedua, ia akan dijaga dari dosa pada umur yang lebih sisanya, jelas lebih batil, karena tidak ada yang punya maksum. Yang maksum hanya Rasulullah. Jadi dosa yang telah lampau diampuni, yang akan datang ia akan dijaga dari dosa. Baik. Yang ketiga, dia akan diselamatkan dari haus ketika di padang mahsyar. Kita sudah jelaskan tentang fenomena hari akhir. Ketika di padang mahsyar dan semua orang akan presentasikan imbalan. Maka ada seorang tua mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak mampu berpuasa seluruh bulan Rajab. Kata Rasulullah, puasalah awal pertama dari bulan Rajab, karena kebaikan dibalas 10. Ya. Pertengahan hari dan akhir hari, puasa 1 hari penuh, maka engkau akan diberikan puasa sebulan penuh. Akan tetapi janganlah engkau lupa malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Jangan kau lupa malam Jumat pertama dari bulan Rajab, karena pada malam tersebut disebut oleh para malaikat dengan malam ar-raghaib, malam harapan dan raghaib, keinginan. Ya, harapan keinginan itu pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Apabila sepertiga malam telah lewat, ya, tidak ada satu, la yabqa malikun, ya, malikun, ya, atau malakun, ini salah. Tidak ada satu malaikat pun di langit dan bumi kecuali berkumpul di Ka'bah dan sekitar.
dan Allah melihat mereka dan mengatakan, wahai para malaikatku, mintalah apa yang engkau inginkan. Kata para malaikat, ya Allah, hajat kami, keinginan kami adalah engkau mengampuni orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Kata Allah, engkau telah melakukannya, aku akan kabulkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang tidak ada seorang pun yang berpuasa hari Kamis, awal Kamis dari Rajab, kemudian sholat malamnya, ya, malam Jumat yang pertama, antara Isya, ya, malam pertama 12 rakaat. Jadi sholat pada malam Jumat pertama setelah Isya 12 rakaat. Setiap rakaat membaca Fatihah sekali, dan inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Sekali. Rakaat kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Kemudian qul huwallahu ahad 12 kali. Ya. 12 kali. Setiap sholat ini, ya, 2 rakaat dipisah dengan salam. Kemudian setelah sholat ia baca 70 selawat. Allahumma salli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi. Ya. Itu bacanya. Kemudian dia sujud. Di sujudnya mengatakan setelah sholat, subuhun qudus rabbul malaikati warruh 70 kali. Kemudian dia mengangkat kepalanya, mengatakan ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam 70 kali. Sujud lagi kedua, ya, sama seperti sujud pertama. Kemudian ia menyebutkan hajatnya, maka hajatnya pasti akan dikabulkan. Panjang hadis. Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang hamba sholat ini kecuali dosanya akan diampuni, walaupun seperti, ya, lautan, walaupun seperti samudra, ya, walaupun seperti daun, ya, daun ada berapa? Tidak bisa dihitung, dari satu pohon aja berapa daun. Dan ia akan diberikan syafaat untuk 700 orang dari keluarganya. Ini hadisnya panjang, Pak. Apabila malam pertama di kuburannya, malam pertama, Pak, kalau dia dikuburin malam, ya itu malam itu berarti. Kalau dia dikuburin pagi, malamnya, maka akan datang kepadanya pahala sholat ini, sholat raghaib, sholat harapan dan keinginan. Maka ia akan menyambutnya dengan wajah yujibuhu biwajhin talib, dengan wajah yang bersinar-sinar, ya, dengan senang, dan mengatakan kepadanya, pahala ini, wahai kekasih, tenanglah, engkau telah selamat dari segala kesusahan. Maka orang ini mengatakan, siapa engkau? Aku tidak pernah melihat engkau. Siapa? Enggak kenal. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik mukanya daripada engkau, dan perkataannya lebih baik daripada engkau, dan tidak ada orang yang lebih wangi daripada engkau. Maka orang ini mengatakan, nanti dia awal malam pertama di kuburannya datang orang dengan wajah yang bagus, bersinar, perkataannya baik, ya. Tanya, siapa engkau? Saya tidak mengenal. Betapa wanginya engkau, ya, wajahnya bersinar. Maka ia mengatakan, kekasihku, aku adalah pahala sholat yang kau sholat pada malam, yaitu pada malam Rajab. Ya, aku akan memberikan kau ketenangan, kau tidak merasa wahsh, ya, takut, ya, sendirian, ya. Dan ketika nanti ditiup sangkakala, ya, engkau akan berada atlaltu fi ardil jannah, aku akan berada di atas kepala. Ya, ini kata pahala sholat ar-raghaib. Maka engkau tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhanmu selalu. Ya. Ciri hadis palsu, ya, hadisnya panjang, ya, jadi satu amalan dibesar-besarkan. Itu ciri hadis palsu. Ya, tadi kemudian berbelit-belit, ya. Tadi malamnya sholat 12 rakaat, ya. Kemudian baca
inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian surat lainnya 12 kali, kemudian baca setelah sholat 70 kali, dan seterusnya, baca ini, baca itu, diampuni dosanya, kemudian dan seterusnya. Itu jadi hadis palsu. Nah, ini mungkin hadis ya yang sangat panjang tentang bulan Rajab. Dan ini hadis palsu. Kenapa? Karena di dalamnya ada Ibnu Jahdam. Selain perawinya majhulun, majahil ya, tidak dikenal banyak, juga Ibnu Jahdam ini tertuduh dengan dusta. Jadi matruk. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah hadis-hadis tersebut hadis-hadis palsu dan dhaif. Sekarang kebalikannya. Hadis larangan puasa bulan Rajab. Oh, tadi kan puasa, sholat. Sekarang ada larangannya, Pak. Hadis Ibnu Abbas. Ini juga sangat populer. Cuman sholat raghaib mungkin kita tidak sepopuler sholat hajat ya. Sholat hajat itu riwayat Nasai mengi'lalkan hadis tersebut. Terlepas dari ikhtilaf ulama ya. Ada hadis raghaib, salat raghaib dalam bulan Rajab. Nah, di sini ada hadis larangan tentang puasa, hadis larangan puasa pada bulan Rajab. Ya, itu hadis Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW melarang dari puasa Rajab seluruhnya. Ya, tapi di dalam syaratnya terdapat Daud bin Atha, dan Daud bin Atha laisa biqawi, tidak kuat. Ya. Yang sahih adalah hadis Ibnu Abbas, saya tidak pernah Rasulullah melihat puasa melebihi puasa pada hari ini kecuali dalam selain Ramadan melebihi puasa Asyura. Itu yang sahih. Inti daripada kajian ini pertama adalah bahwa perawi yang majhul itu ditolak. Yang kedua, hadis-hadis dalam bulan Rajab tidak ada yang sahih, dhaif atau mauquf. Yang ketiga, ada larangan tentang berpuasa pada bulan Rajab, itu juga dhaif. Yang terakhir, hadis Ibnu Abbas yang sahih jelas Rasulullah tidak pernah ingin berpuasa di luar Ramadan melebihi puasa Asyura. Intinya adalah puasa ya, keutamaan bulan tadi sudah jelaskan. Adapun puasa pada bulan Rajab berarti nggak boleh ada puasa, boleh, tapi tidak diniatkan khusus puasa Rajab. Itu inti daripada kajian. Jadi kalau puasa Senin Kamis silakan, puasa Daud. Tapi bukan puasa khusus Rajab karena hadis-hadisnya lemah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita tutup. Kita